Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini adalah materi terakhir dari materi tentang nikmatnya kerja keras dan tanggung jawab. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hikmah tanggung jawab. Jadi dari sekian pembahasan yang sudah kita bahas dan saya sampaikan, terakhir sekarang kita akan membahas tentang hikmah apa saja yang bisa kita dapat setelah kita mengamalkan perilaku bertanggung jawab. Baik, kita simak materinya berikut ini. Yang pertama, mendapat kepercayaan orang banyak. Tentu saja setiap amanah dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada kita dan kita laksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari orang lain. Karena dengan bertanggung jawab, orang lain dapat, karena dengan bertanggung jawab, kita akan memberi dampak kepada orang lain berupa kepercayaan yang berlebih terhadap kita dalam hal apapun, baik dalam hal menuntut ilmu, dalam hal berbisnis, ataupun dalam hal yang lainnya. Ketika kita bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan atau terhadap suatu amanah, maka kepercayaan yang banyak akan kita dapat. Contohnya, ya tadi ketika kita menjadi seorang pemimpin dan mengerjakan pekerjaan dan tugas secara tanggung jawab dan benar dan tepat secara jujur, maka seluruh masyarakat yang kita pimpin akan percaya terhadap kita dan akan terhindar dari hal-hal negatif dari masyarakat. Karena pekerjaan yang kita lakukan sebagai pemimpin itu dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah memberikan dampak yang lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Tentunya dampaknya adalah memperkuat diri dan dapat memberi kita ketenangan. Karena hal yang paling mahal dalam penyelesaian masalah adalah rasa tenang. Tanpa rasa tenang, kita akan sukar menyelesaikan sebuah masalah dan ketika kita tidak tenang, maka akan menghasilkan keputusan-keputusan yang berdasarkan emosi, bukan berdasarkan hati nurani. Dengan sikap tanggung jawab yang kita lakukan dan kita amalkan, maka setiap permasalahan yang muncul dan menghampiri diri kita, kita bisa menghadapinya dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Dan bisa terselesaikan dengan baik dengan keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan hati nurani. Yang selanjutnya adalah mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat akses. Dan contohnya dalam transaksi berdagang. Ketika kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan dalam dunia bisnis, maka akan sangat mudah sekali, akan sangat cepat sekali dalam bertransaksi. Karena sudah saling percaya. Salah satu modal besar yang harus kita miliki terhadap pelanggan kita atau customer kita atau rekan bisnis kita adalah dengan saling percaya. Modal untuk percaya adalah salah satunya adalah berperilaku jujur, baik, adil, dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah bisa mengamalkan perilaku tanggung jawab, maka yaitu dampaknya selain banyak yang percaya terhadap diri kita juga dapat mempermudah urusan kita. Nah, urusan apapun, baik bisnis, baik hal apapun yang kita kerjakan dapat mempermudah urusan kita. Yang selanjutnya adalah dapat mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Tentunya dengan kita bertanggung jawab dan amanah terhadap tugas-tugas kita sebagai warga masyarakat akan mendapat banyak penghargaan. Penghargaan di sini salah satu contohnya adalah ketika kita memerlukan sesuatu bantuan terhadap masyarakat, maka masyarakat akan dengan senang hati tanpa terbebani akan menolong kita, ya, akan membantu kita terhadap hal apapun. Nah, itulah bentuk dari penghargaan masyarakat terhadap diri kita karena kita telah bertanggung jawab sebagai warga dan masyarakat yang baik. Yang selanjutnya dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Ya,
Ketika kita Jadi kita bisa mengukur sebab akibat ya, ketika kita bisa mengamalkan sikap tanggung jawab ini. Segala risiko yang akan kita hadapi itu kita perlu mengukurnya, kita perlu memperhitungkannya. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan tentunya ada perencanaan-perencanaan yang harus direncanakan. Maka dari itu, jika kita terbiasa dengan sikap tanggung jawab, maka dapat bisa memperhitungkan sebab akibat yang akan kita perbuat di masyarakat. Dan dampak-dampaknya tentunya harus lebih baik. Dampak-dampak terhadap masyarakat itu akan bisa kita rasakan lebih baik ketika kita bisa mengamalkan sikap tanggung jawab. Yang selanjutnya mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Yang selanjutnya akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal. Nah, inilah salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita ketika kita bisa mengamalkan sikap tanggung jawab dan amanah terhadap diri sendiri dan pekerjaan kita, yakni bisa merasakan ketenangan, aman, dan nyaman. Suatu nikmat dan karunia Allah yang besar dalam hal ini adalah rasa tenang, karena walaupun kita secara harta tidak berkecukupan, walaupun kita tidak bergelimang harta, walaupun kita serba kurang, tapi dengan Allah memberikan rasa tenang terhadap diri kita, maka itulah harta yang tidak ternilai harganya. Walaupun kalau kita sedang dirundung masalah banyak, masalah berat, masalah-masalah yang lainnya, ketika Allah memberikan rasa tenang terhadap diri kita, maka itu adalah kenikmatan yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka dampaknya pun akan baik. Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita kerjakan dan amanah, dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita kerjakan dan amanah terhadap diri sendiri, nanti Allah akan berikan rasa tenang, aman, dan nyaman terhadap diri kita karena kita telah berbuat sesuatu yang baik. Sebaliknya, jika kita berbuat yang buruk, maka sukar kita mendapat rasa ketenangan. Karena dari itu, sebagai umat muslim, kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap agama, bangsa, dan negara. Baik, itu saja penutup yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan tentang makna tentang kerja keras dan tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap konsisten dan amanah terhadap perbuatan-perbuatan baik yang sedang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.